Selamat pagi, saudara sekalian dimanapun berada di saat ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus dan salam jumpa kembali dalam renungan pagi untuk hari ini. Hari Sabtu tanggal 25 Desember tahun 2021 bertepatan dengan hari Natal. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Maha Baik, sampaikanlah firman-Mu Tuhan untuk kami terus dipimpin menuju kepada kebenaran Tuhan. Dan urapan serta hikmat Tuhan kiranya Tuhan berikan pada hamba-Mu ini untuk dapat hamba-Mu paparkan firman Tuhan sehingga menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan renungan ini. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, di hari Natal ini, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang terdapat dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kita masuk dalam bagian terakhir yaitu ayat 24 dan 25. Saya bacakan bagi saudara. Injil Matius pasal 1 ayat 24 dan 25. Begini firman Tuhan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dari dua ayat ini, saudara-saudara, ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah Yusuf setelah mendengarkan perintah Tuhan untuk tidak ragu mengambil Maria sebagai istrinya, maka Yusuf melaksanakannya. Artinya Yusuf menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Yusuf adalah seorang yang taat kepada perintah Tuhan. Ia tidak bersikeras kepada pendapatnya yang ingin menceraikan Maria, karena disangkanya Maria telah berbuat zina dengan orang lain. Ia tidak mempertahankan pendapatnya. Dan ia tidak menganggap bahwa pendapatnya itu adalah yang paling benar. Bahkan ia menyadari bahwa pendapatnya keliru. Setelah ia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan malaikat Tuhan kepadanya dalam mimpi. Saudara dan saya juga harus seperti demikian. Saudara sekalian, kita harus menjadi orang-orang yang patuh, taat, dan melaksanakan perintah Tuhan. Jadi jangan hanya pendengar saja kita ini, tapi juga harus jadi pelaku firman Tuhan. Baru kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Janganlah kita menganggap bahwa pendapat kita paling benar. Dan janganlah bersikeras bahwa pendapat kita yang harus dilaksanakan. Dahulu mungkin kita seperti itu, karena dahulu kita belum mengerti dan belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Tapi setelah sekarang kita mendengarkan firman Tuhan dan mengetahui atau memahami kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita laksanakan, bukan pendapat kita, saudara-saudara. Jadi kita harus berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan, bukan di atas kebenaran sendiri. Sebab kebenaran sendiri itu belum tentu benar. Bahkan kemungkinan salahnya lebih banyak. Tapi firman Tuhan sudah pasti benar. Karena firman Tuhan tidak pernah membohongi atau membodohi kita, saudara sekalian. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak ada kejahatan setitik pun di hatinya. Tuhan tidak akan pernah menipu kita, saudara sekalian. Jadi begitu kita dengar firman Tuhan, laksanakanlah. Siapa yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya, dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan dan Tuhan suka kepadanya. Demikian juga Tuhan suka kepada Yusuf. Itulah sebabnya Tuhan mau memakai Yusuf lebih lagi. Dan peranan Yusuf dalam proses kelahiran Yesus itu adalah sangat besar, saudara sekalian. Demikian saudara dan saya, kalau kita hidup taat kepada Tuhan, pasti Tuhan memakai kita. Dan Tuhan akan mempercayakan banyak hal untuk kita laksanakan. Dan indah, saudara-saudara, kalau kita dipercaya Tuhan untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian hal yang kedua yang kita perlu ketahui adalah, saudara sekalian, di ayat 25 tadi, Yusuf tidak berani bersetubuh dengan Maria
sebelum Yesus dilahirkan. Selama Yesus dikandung oleh Maria, maka Yusuf menahan diri untuk tidak menjamah Maria. Jadi artinya saudara-saudara, Yusuf sangat menghargai keberadaan Yesus yang ada di dalam kandungan Maria. Pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita, saudara dan saya juga harus selalu menghargai keberadaan Yesus di dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan Yesus ada di dalam kita, saudara-saudara? Ketika kita percaya Yesus, ketika kita mengaku Yesus itu Tuhan, ketika kita menyembahnya, ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, itu Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, saudara. Tuhan Yesus bukan hanya diam di sorga saja, tapi juga dia mau diam di dalam kita. Jadi Yesusnya ada di mana? Ada di dalam kita. Nah, mari kita hormati keberadaan Yesus yang ada di dalam kita. Bagaimana cara menghormatinya, saudara-saudara? Marilah selalu kita melakukan apa yang benar. Marilah kita menyembahnya. Marilah kita memujinya. Marilah kita selalu bersyukur kepadanya apapun yang terjadi. Marilah kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Dan marilah kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Dan biarkan Tuhan Yesus jadi penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan Yesus mengendalikan hidup kita. Biarkan Tuhan Yesus mengambil alih kehidupan kita. Biarkan Tuhan Yesus jadi raja dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Dan biarlah hidup kita bukannya kita lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kita. Saya kira, saudara-saudara, setiap kita akan senang hati bila ada orang atau kenalan kita, atau teman, atau sahabat, atau siapa saja yang menghormati kita. Hati kita bersuka cita kalau orang menghormati kita. Dan kita pasti suka dan senang kepada orang yang tahu menghormati kita, bukan? Nah, saudara-saudara, terlebih Tuhan. Tuhan senang sekali kalau ia dihormati keberadaannya. Dan Tuhan akan suka kepada orang yang tahu menghormatinya. Nah, jadikan saudara-saudara, kita ini adalah orang-orang yang disukai Tuhan. Saya ulangi, jadilah kita ini orang-orang yang disukai Tuhan karena kita tahu menghormati keberadaan Yesus dalam hidup ini. Sebaliknya, saudara-saudara, Tuhan sedih kalau kita sebagai umatnya tidak tahu menghormati keberadaannya di dalam hidup ini. Tuhan sedih, saudara, kalau kita tidak memuji-mujinya. Tuhan sedih kalau kita tidak menyembahnya. Tuhan sedih kalau kita tidak menyanjungnya. Dia suka, dia senang, dan dia menunggu, saudara-saudara, penghormatan kita kepadanya. Penyembahan kita kepadanya. Pengagungan yang kita lakukan untuknya. Dengan demikian, kita menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian. Kalau kita berani menyenangkan hati Tuhan, Tuhan jauh lebih berani menyenangkan kita, saudara-saudara. Karena itu saya yakin, Yusuf adalah seorang pribadi yang penuh dengan sukacita. Karena disenangkan oleh Tuhan, sebab dia tahu menghormati keberadaan Yesus. Selagi ia masih bayi yang dikandung oleh Maria, istrinya. Kemudian hal yang ketiga yang perlu kita ketahui, saudara-saudara. Di ayat 25 ditulis, ia, yaitu Yusuf, tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan bayi Yesus. Berarti setelah Maria melahirkan bayi Yesus, barulah Yusuf berani menjamah Maria. Barulah, maksud saya, Yusuf berani berhubungan badan dengan Maria. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apakah Maria dan Yusuf memiliki anak setelah mereka melahirkan Yesus? Tentu saja anak-anak kandung dari Yusuf dan Maria. Jawabannya ada, saudara-saudara. Mari kita lihat jawabannya. Terdapat dalam Injil Markus 6 ayat 3. Injil Markus 6 ayat 3 berkata begini, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Nah, saudara-saudara, ini adalah pertanyaan orang banyak pada waktu itu tentang Yesus. Melihat banyak mujizat yang Yesus lakukan.
Mereka seolah tidak percaya Yesus bisa melakukan perkara-perkara besar. Yang mereka tahu Yesus itu adalah anak Maria dan Yusuf yang pada waktu itu adalah seorang tukang kayu. Karenanya saudara-saudara, mereka bertanya, bukankah Yesus ini tukang kayu, anak Maria? Mereka menyebut nama bapak dan ibunya, Yusuf dan Maria. Kemudian ditambah lagi, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Artinya saudara-saudara, Maria dan Yusuf mempunyai anak-anak setelah Maria melahirkan Yesus. Dan anak-anaknya bernama Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Ditambah lagi ada anak-anak Maria dan Yusuf yang perempuan. Hanya namanya tidak ditulis di sini, saudara sekalian. Jadi jelas bukan? Kalau Yesus itu sebetulnya bukan anak Maria dan Yusuf. Dia adalah anak Allah. Artinya Allah yang jadi manusia. Tetapi Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon itu adalah anak-anak Yusuf dan Maria. Anak-anak kandung Yusuf dan Maria, saudara-saudara. Jadi urutannya, Yesus dulu dilahirkan oleh Maria. Setelah itu, Maria dan Yusuf mempunyai 4 anak laki-laki dan beberapa anak perempuan. Yang tadi namanya adalah Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Sedangkan anak-anak mereka yang perempuan tidak disebut namanya di sini. Dan saya percaya saudara-saudara sekalipun tidak ditulis dalam Alkitab. Tapi kalau ada Yesus pasti ada kebahagiaan. Nah, dalam keluarga Yusuf dan Maria serta beberapa anaknya laki-laki dan perempuan, itu hadir Yesus. Ada Yesus di sana. Dengan demikian saya yakin seyakin-yakinnya bahwa keluarga Yusuf dan Maria adalah keluarga yang berbahagia. Sebab di mana ada Yesus, di situ ada kebahagiaan, ada keharmonisan, ada keberkatan Allah. Dan banyak lagi hal-hal indah yang terjadi dalam keluarga Maria dan Yusuf sehubungan Yesus ada dalam keluarga mereka. Demikian juga saudara-saudara, kalau Yesus ada dalam keluarga kita, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang harmonis, yang berbahagia, yang diberkati Tuhan, yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Dan tentu saja banyak lagi keindahan-keindahan lain yang Tuhan Yesus akan kerjakan bagi kita dan keluarga kita. Puji Tuhan. Nah, itulah saudara-saudara 3 hal yang perlu kita ketahui dan menjadi pelajaran penting bagi kita. Selamat Natal, saudara sekalian. Tanggal 25 Desember tahun 2021. Mari kita terus hidup dalam kebenaran dan dalam kekudusan. Biarkan Tuhan Yesus menguasai kita dan keluarga kita. Tuhan memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah datang bagi kami. Kami terima firman-Mu Tuhan dan mampukan kami untuk melaksanakannya. Supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Engkaulah penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus jiwaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat